Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita sampai di chapter ke-13. Materinya adalah mengenai The Art and Science of Marketing. Seni dan ilmu marketing. Jadi kita sudah pelajari sebelumnya dua fungsi utama dari bisnis. Yang pertama adalah operations atau production. Lalu yang kedua SDM. Nah, kita sekarang sampai di fungsi bisnis yang ketiga, yaitu marketing. Nah, kenapa di sini disebut seni dan ilmu? Kalau saudara sudah belajar mengenai manajemen, barangkali saudara sudah tahu jawabannya, karena memang manajemen sendiri dipahami sebagai sebuah seni dan ilmu, ya. Sama, marketing manajemen juga sama, gitu ya. Nah, ada 6 tujuan pembelajaran pada chapter kali ini. Seperti biasanya, yang pertama, setelah mempelajari chapter ini diharapkan saudara bisa menjelaskan apa itu marketing, lalu menjelaskan peran marketing di dalam masyarakat. Yang kedua, diharapkan saudara bisa mengidentifikasi 3 tren dalam isu pemasaran kontemporer. Ya. Yang ketiga, diharapkan saudara bisa membedakan antara perilaku pembelian dari konsumen biasa dibanding konsumen organisasi atau perusahaan. Yang keempat, diharapkan saudara bisa menjelaskan bagaimana strategic marketing planning, perencanaan pemasaran strategik, dan mengidentifikasi 4 pilihan utama dalam merespon kesempatan pemasaran, ya, atau marketing opportunities. Yang kelima, diharapkan saudara bisa mengidentifikasi 4 langkah dalam menyusun, dalam mengembangkan marketing strategi marketing. Dan yang terakhir, diharapkan saudara bisa menjelaskan 4 komponen utama dari marketing mix atau bauran pemasaran. Kita langsung saja ke LO1, Learning Objective yang pertama. Diharapkan saudara bisa menjelaskan apa itu marketing, lalu menjelaskan peran dari marketing di dalam masyarakat. Dari banyak definisi yang berkembang, dari banyak definisi yang beredar di kalangan akademisi maupun praktisi bisnis, praktisi dan akademisi marketing, salah satu yang paling banyak digunakan adalah definisi marketing menurut Kotler dan Armstrong. Pak Kotler ini, kalau nanti saudara belajar manajemen marketing, ini adalah salah satu figur yang paling populer, ya. Salah satu figur di dalam bidang ilmu marketing yang paling populer. Textbooknya banyak dipakai di perguruan-perguruan tinggi, banyak dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa untuk belajar sebenarnya marketing itu seperti apa, marketing management. Nah, menurut Kotler dan Armstrong, marketing ini adalah proses
di mana perusahaan menciptakan nilai untuk customers dan membangun hubungan yang kuat dengan customer itu dalam rangka mendapatkan nilai kembali dari customer. Nah, nilai ini apa? Nilai ini ya manfaat yang didapatkan oleh customer, ya. Persepsi manfaat yang didapatkan oleh customer atas produk, ya, atas jasa atau apapun yang ditawarkan oleh organisasi, ya. Jadi setidak-tidaknya marketing terdiri dari tiga komponen ini, ya. Jadi yang pertama penciptaan nilai ini, ya. Nilai ini ya tadi ya bisa produk, bisa jasa atau apapun yang dihasilkan dan ditawarkan perusahaan, ditawarkan kepada konsumen, begitu ya. Yang itu dipersepsikan oleh konsumen mempunyai manfaat yang lebih dibanding biayanya, gitu ya. Manfaat di sini tidak melulu soal harga, ya. Bisa soal kualitas, ya. Bisa soal gengsi dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, proses penciptaan nilai, lalu ada pertukaran nilai. Perusahaan juga mendapatkan nilai dari konsumen, dia mendapatkan manfaat, ya. Bisa itu berupa yang lazim ya keuntungan, gitu ya. Itu yang kedua, pertukaran nilai, dan yang ketiga adalah hubungan yang sustain, ya, antara perusahaan dengan customer. Ya, itu definisi marketing untuk membuka chapter ini, untuk mengawali diskusi kita pada chapter kali ini, supaya saudara dapat gambaran umum tentang apa itu marketing. Marketing tentu saja memiliki peran yang signifikan bagi masyarakat. Yang pertama tentu saja marketing membantu orang, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, lalu menciptakan pertukaran. Di dalam pertukaran ada transaksi, artinya ada ekonomi yang tumbuh di situ. Dan yang terakhir adalah membantu perusahaan sendiri untuk menentukan apa yang akan diproduksi, ya. Nah, ada empat tambahan utilitas yang bisa dipilih oleh perusahaan, ya, dalam rangka mengembangkan produk yang ditawarkan. Bisa itu form utility, ya. Artinya ini dia berarti perusahaannya menambah nilai dari bahan baku misalnya menjadi bahan jadi, dari kayu menjadi kursi misalnya. Ada juga yang perusahaan yang kemudian memutuskan memberikan tambahan utilitas berupa waktu dan tempat, ya, seperti kurir, ya, seperti logistik, perusahaan logistik itu mengembangkan produknya berdasarkan ini, ya, ide bagaimana memberikan tambahan utilitas terhadap waktu dan tempat. Atau yang keempat, utilitas yang keempat adalah possession utility. Ini perusahaan-perusahaan seperti atau brand-brand,
produk-produk seperti Spotify misalnya ya, dia em, memberikan tambahan utilitas dengan cara memberikan kepemilikan hak memutar musik terhadap konsumennya, ya itu. Nah, ini adalah peran marketing di dalam masyarakat. Nah, marketing, konsep marketing maksud saya, ini sebenarnya berevolusi ya dari masa ke masa, dari periode ke periode. Dulu yang berkembang itu adalah selling concept ya. Jadi selling concept ini idenya adalah bahwa permulaan itu dari pabrik ya atau dari perusahaan. Perusahaan ini menciptakan produk ya, kemudian produk itu dipasarkan, dijual ya. Nah, profit akan didapatkan dari volume penjualan yang diperoleh. Nah, selling konsep ini terus kemudian bergeser ya, paradigmanya menjadi marketing konsep. Kalau marketing konsep ini starting point-nya bukan dari pabrik atau bukan dari perusahaan, tapi dari pasar, dari konsumen ya. Konsumen itu butuhnya apa, ya kan gitu. Terus kemudian perusahaan merespon kebutuhan tersebut dengan cara menciptakan dan menawarkan produk jasa yang dibutuhkan. Nah, keuntungan yang diperoleh itu nanti dari kepuasan pelanggan ini. Pelanggan yang puas dari terhadap produk dan jasanya akan membeli dan melakukan pembelian ulang, ya kemudian lebih banyak lagi konsumen yang membelinya, itu yang kemudian menghasilkan profit. Nah, ini pergeseran marketing konsep. Nah, kita sampai ke learning objective yang kedua. Tujuannya supaya saudara bisa mengidentifikasi 3 tren utama dalam pemasaran kontemporer. Tren atau isu yang pertama dalam contemporary marketing atau pemasaran kontemporer ini adalah melibatkan konsumen dalam proses marketing. Idenya dari marketing konsep tadi. Ya, idenya dari marketing konsep pemasaran tadi. Jadi proses pengembangan produk ya, proses pemasaran atau penjualan produk itu harus bersumber atau harus dikembangkan dari pelanggan itu sendiri gitu ya. Nah, ada dua tools ya yang bisa digunakan, ada dua sarana yang bisa dikembangkan untuk bisa melibatkan konsumen itu dalam proses marketing. Yang pertama adalah dengan CRM, ya, Customer Relationship Management. Apa itu CRM? CRM ini adalah sebuah sistem informasi yang bisa mengelola dan mengkapitalisasi semua interaksi antara perusahaan dengan konsumennya. Maksudnya gimana? Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Saudara ketika ingin membeli mobil atau motor misalnya, saudara biasanya akan diminta untuk mengisi data ya, baik itu nomor telepon, nama begitu ya, jenis kelamin misalnya, alamat gitu ya.
Bisa jadi kalau lebih detail, ada juga informasi yang dikolek, yang dikumpulkan, misal seputar apa pekerjaan saudara, apa statusnya, apakah sudah menikah atau belum, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, data itu kemudian em, dikelola, ya, lalu dikapitalisasi. Dikelola misalnya, oh dari data itu kemudian perusahaan bisa memetakan, oh motor merek A ini pelanggannya itu dari kelompok atau dari segmen pasar yang seperti apa sih, yang statusnya itu seperti apa, apakah dia sudah menikah atau belum misalnya. Lalu rata-rata pekerjaannya itu apa, penghasilannya kisaran berapa, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan customer relationship management. Nah, nanti dari situ kemudian bisa dikapitalisasi caranya, misalnya dengan, oh berarti fokus pemasarannya itu ke kelompok segmen yang tadi misalnya. Atau misalnya, oh berarti segmen pasar ini itu lebih suka gaya motor yang seperti ini. Berarti ke depan kalau mengembangkan produk baru motor untuk segmen ini, ya yang kurang lebih seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, CRM. Terus kemudian yang kedua adalah social commerce. Ini adalah apa namanya, kurang lebih sama ya dengan CRM, tapi kalau social commerce ini sudah lebih canggih lagi. Dia mengembangkan jejaring sosial ya, menggunakan apa namanya, media sosial untuk tadi ya, menjaga hubungan dengan konsumen, ya, mengelola data-data yang ada dan mengkapitalisasinya. Makanya kalau saudara misalnya habis nge-search di Google atau misal di sebuah marketplace tentang sebuah produk, misalnya HP apa katakanlah gitu ya. Nah, kemudian ketika saudara membuka YouTube, itu akan muncul penawaran tentang produk-produk itu. Ketika saudara membuka apa namanya, marketplace, online marketplace tadi, maka produk-produk yang muncul di laman utama itu juga akan berkaitan dengan produk yang tadi saudara cari. Ya, itu bagaimana social commerce itu bekerja. Nah, itu adalah isu yang pertama ya, melibatkan konsumen dalam proses marketing. Yang kedua adalah bahwa pengambilan keputusan di dalam marketing itu di era kontemporer seperti ini harus berbasis pada data gitu ya. Jadi segala kebijakan, segala keputusan itu harus berbasis pada data. Inilah pentingnya perusahaan melakukan marketing research. Nah, marketing research ini sendiri adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi dalam rangka pengambilan keputusan pemasaran. Ya, misalnya ketika perusahaan ingin mengembangkan produk baru, itu ya betul-betul melakukan pengumpulan data, melakukan penelitian, melakukan analisis. Sebenarnya pasar itu butuh produk baru yang seperti apa. Atau misalnya ketika perusahaan ingin menaikkan harga, perusahaan juga melakukan penelitian. Sebenarnya masyarakat itu willingness to pay-nya berapa maksimal, misalnya seperti itu. Dia maksimal mau bayar untuk beli produk itu berapa. Terus kemudian misalnya ketika ingin mengembangkan channel distribusinya, itu juga bisa melalui proses marketing research. Prinsipnya adalah bahwa semua keputusan, semua kebijakan terkait marketing itu harus diambil berdasarkan data, harus diambil berdasarkan bukti. Ini yang juga disebut sebagai evidence-based management. Isu yang ketiga adalah
bahwa di era pemasaran kontemporer ini perusahaan harus melakukan aktivitas pemasaran dengan lebih mempertimbangkan etika dan etiket. Etika ini standar baik atau benar salah secara umum, etiket ini kadang lebih kontekstual, lebih spesifik, bisa geografis, bisa budaya gitu ya. Nah, yang jadi isu salah satunya adalah apakah kita harus menggunakan permission based marketing atau stealth marketing. Permission based marketing ini ya bahwa semua aktivitas pemasarannya itu harus seizin pelanggan. Misalnya ketika pelanggan itu di-collect datanya tadi, mengisi form tadi, itu kalau menggunakan pendekatan permission based marketing ya harus disampaikan bahwa data ini akan digunakan untuk menganalisis kebutuhan konsumen eh, tentang produk itu misalnya. Sebaliknya kalau stealth marketing ini tidak menggunakan izin ya, seperti yang sering mungkin saudara pernah mengalami atau sering mengalami, tiba-tiba dapat telepon dari asuransi, katanya dapat data dari bank yang saudara menjadi pelanggan di dalamnya misalnya. Saudara mungkin tidak sadar atau bahkan memang tidak pernah memberikan izin, tapi ternyata itu digunakan. Atau misal menawarkan promo ya, atau kadang saudara dapat SMS promosi gitu ya. Itu juga menggunakan stealth marketing. Ya, nah ini jadi isu etis ya. Tentu kalau pakai standar etika umum yang paling baik adalah yang pertama gitu. Nah, kita kita juga kan nggak nyaman ya. Seringkali kalau menerima telepon-telepon atau menerima SMS-SMS yang itu tidak atas izin kita gitu. Nah, yang ketiga, learning objektif yang ketiga, harapannya saudara bisa membedakan perilaku konsumen umum dengan organisasi ya. Nah, bagi konsumen individu ya, itu kalau dulu dengan pendekatan classical economics, pendekatan ekonomi klasik, itu memahami perilaku konsumen itu relatif sederhana ya. Jadi orang atau individu itu akan menggunakan proses rasional dalam membeli produk. Jadi dia yang pertama, dia akan menyadari dulu dia membutuhkan sesuatu ya, entah itu handphone, entah itu laptop, entah itu motor gitu ya. Dia akan mengidentifikasi, wah saya butuh HP nih. Nah, terus kemudian dia akan mencari informasi. Dia punya budget 2 juta, dia bisa beli HP yang seperti apa. Dia kumpulkan informasi, ada pilihan-pilihan HP begitu, harganya berapa, spesifikasinya seperti apa, ya, mengembangkan alternatif ya itu tadi ya. Lalu kemudian dia memilih yang paling tepat gitu pilihannya. Nah itu kalau pendekatan dulu ya, pendekatan classical economics atau ekonomi klasik. Nah cuma terus kemudian ini berkembang. Nah, salah satunya yang berkembang adalah pendekatan behavioral economics, ekonomi keperilakuan. Yang ini kemudian memberikan insight, memberikan tambahan pengetahuan bahwa sebenarnya perilaku konsumen ketika ketika membeli barang, membeli produk atau jasa, itu bisa sangat bervariasi ya, bisa sangat luas ya. Pola perilakunya itu kemudian pertimbangannya itu bisa sangat luas. Nah, ada beberapa faktor yang diidentifikasi setidaknya mempengaruhi
perilaku konsumen dalam memutuskan membeli produk atau jasa. Yang pertama adalah budaya. Ya, jadi semisal di Indonesia misal ya tentu punya budaya yang berbeda dengan Amerika ya. Ini tentu akan mempengaruhi bagaimana konsumen itu memutuskan untuk membeli barang ya. Misalnya ketika Idul Fitri itu ya, mendekati Idul Fitri, mendekati Lebaran itu kan sangat tidak rasional kadang ya. Orang belanja begitu banyak ya, membelanjakan uangnya begitu banyak untuk barang-barang yang sebenarnya mungkin mereka tidak butuh. Ini kalau pakai pendekatan classical economics ya nggak masuk sama sekali kadang. Ya, terus kemudian socio-economic level yang kedua. Jadi socio-economic level ini maksudnya gini. Jadi masyarakat, individu itu seringkali mempersepsikan dirinya itu ada dalam satu strata sosial ekonomik gitu ya. Entah itu di lapisan bawah, menengah, atau atas. Nah, tiap lapisan ini tentu punya kecenderungan-kecenderungan kira-kira apa produk-produk yang layak dikonsumsi oleh strata itu, oleh level sosial ekonomi itu. Bagi orang yang levelnya adalah yang dia mempersepsikan dirinya ada di level menengah ke atas gitu kan. Ya misal dari handphonenya aja, dari gadgetnya, ya paling dia akan cenderung memilih Apple misalnya yang memang prestisnya lebih besar. Laptopnya juga Apple, jam tangannya juga branded gitu ya. Mobil juga harus branded, harus mewah begitu kan. Nah, ini bagaimana socio-economic level itu mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedua adalah reference groups. Jadi individu itu kan berinteraksi dengan kelompok kelompok ya, atau dia punya preferensi terhadap satu kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Ini juga akan mempengaruhi. Ketika misalnya seorang individu itu adalah penggemar sepak bola, terus kemudian dia juga main bola atau main futsal misalnya, ya sepatu yang dibeli akan berkiblat akan meniru idola-idolanya gitu kan. Cristiano Ronaldo misalnya. Kalau mengidolakan Cristiano Ronaldo ya dia pinginnya beli sepatu kayak Cristiano Ronaldo. Ya. Begitu juga ketika seseorang bergabung pada sebuah komunitas-komunitas ya, komunitas sepeda misalnya. Wah, yang lain pada pakai Brompton, ya, ikut-ikutan pakai Brompton. Kan gitu. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat situational factors. Misalnya seperti saat ini ya, terutama ketika awal-awal COVID kemarin, orang terus kemudian dari yang sebelumnya tidak begitu care terhadap masalah kesehatan, kemudian tiba-tiba beli masker, beli hand sanitizer, beli vitamin, beli segala macam yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya, ini situasional faktor seperti ini juga mempengaruhi ya. Idul Fitri itu juga ya. Nah, terus yang terakhir adalah self image ya. Ya hampir sama dengan yang socio-economic level tadi. Orang itu juga punya persepsi dirinya itu seperti apa gitu kan. Wah, aku ini mahasiswa, aku harus kelihatan muda, kelihatan kekinian kan gitu. Makanya harus beli pakaian yang seperti ini, sepatu yang seperti itu gitu kan. Nah, itu self image. Nah, ini bagaimana perilaku konsumen. Nah, organisasi itu sedikit berbeda, dia lebih
jelas ya, keputusan-keputusannya lebih rasional, meskipun tetap ada beberapa faktor yang subjektif gitu. Nah, umumnya ada 5 itu ya yang di bawah itu. Yang pertama yang jadi pertimbangan economic payback ya, tentu saja cost and benefit. Beli sebuah perusahaan kalau mau beli bahan baku ya tentu saja mempertimbangkan dengan harga segitu itu bisa berapa biaya produksinya, nanti dijual harganya berapa, untungnya berapa, kan kurang lebih seperti itu. Ya, terus kemudian yang kedua, pembeliannya relatif formal ya. Bisa lewat lelang, bisa lewat bisa lewat tender ya, maksudnya bisa lewat surat penawaran dan seterusnya, itu relatif lebih formal. Kemudian lebih kompleks ya dalam penggunaan produknya. Misal di Indonesia itu harus ada yang SNI segala macam ya, misal ada aturan pemerintah juga, komponen dalam negerinya harus berapa persen dan seterusnya. Terus kemudian pengambilan keputusan untuk membeli produk itu beda dengan konsumen ya, dia relatif bisa memutuskan sendiri, tapi kalau di perusahaan atau organisasi ini biasanya menjadi keputusan yang kolektif gitu ya, bersama-sama. Untuk membeli bahan baku dari supplier A atau B itu yang memutuskan tidak hanya satu orang, tapi bisa jadi lebih dari 2 orang. Terus kemudian umumnya hubungan antara buyers and sellers itu relatif lebih dekat. Nah, kita sampai di learning objective yang keempat. Harapannya dari sini saudara bisa menjelaskan strategic marketing planning, lalu mengidentifikasi 4 pilihan dasar dalam merespon marketing opportunities. Nah, ini proses strategic marketing planning ya, dimulai dari yang pertama adalah menganalisis ya situasi pemasaran saat ini. Yang kotak hijau itu ya. Yang pertama mereview kinerja di masa lalu. Jadi di tahun lalu misalnya perusahaan bisa menjual berapa motor ya, bisa menjual berapa sepatu, di tahun sebelumnya lagi berapa, tahun sebelumnya lagi berapa ya. Kemudian misalnya berapa keuntungannya di tahun lalu, tahun sebelumnya berapa ya, harganya di tahun lalu berapa, harganya di tahun sebelumnya berapa, dan seterusnya. Kinerja-kinerjanya di review. Lalu kemudian yang kedua adalah dievaluasi kompetisi yang terjadi ya. Ini coba saya zoom. Jadi evaluasi kompetisi pesaingnya ya. Jadi pesaingnya dievaluasi. Misalnya kalau saudara bekerja di Nike ya, saudara harus mengevaluasi pesaing-pesaing saudara di industri aparel itu. Ada Adidas, Puma, Under Armour dan sebagainya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah menganalisis kekuatan dan kelemahannya dari perusahaan atau brand saudara. Ya, mulai dari kekuatannya apa saja, kelemahannya dibanding pesaingnya apa saja. Lalu kemudian menganalisis lingkungan bisnisnya yang selanjutnya di analisis apa saja perubahan yang terjadi, baik itu ekonomi, misal di saat ini wah lagi resesi kayak gini, lagi krisis seperti ini ya, kemudian inflasi ya, daya beli masyarakat itu perlu dipantau. Kita sudah pelajari di pertemuan awal itu ya. Nah, setelah menganalisis situasi marketing saat ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis kesempatan dan menetapkan tujuan. Jadi harus menganalisis dulu kesempatan pasar ya. Nah, bisa
menggunakan empat pilihan strategi ini ya. Ketika perusahaan pingin yang pertama, saudara bisa menjual lebih banyak produk pada target pasar ya, yang sudah ada saat ini. Ya, misalnya saudara sekarang menjual pakaian ya untuk mahasiswa misalnya, ya ditingkatkan saja penjualan pakaian itu untuk mahasiswa itu, gitu ya. Ya misalnya sekarang saudara jual pakaian untuk mahasiswa Undip gitu ya, ya sudah di tahun lalu saudara berhasil menjual 100 100 potong pakaian, ditingkatkan saja tahun ini menjadi 120 misalnya, itu market penetration. Nah, yang selanjutnya saudara bisa pilih strategi namanya product development, yaitu saudara menciptakan produk baru untuk pasar yang ada saat ini. Misalnya saudara tadi menjual pakaian untuk mahasiswa Undip, ya sudah, kembangkan saja produk baru, misalnya selain pakaian saudara juga jual merchandise misalnya, atau menjual jaket misalnya. Itu product development. Atau bisa juga saudara pakai strategi market development ya. Jadi saudara tetap menjual pakaian ke mahasiswa Undip, tapi selain itu juga menjual pakaian ke mahasiswa Polines misalnya ya, seperti itu. Nah, atau yang paling berisiko yaitu diversification, yaitu saudara menciptakan produk baru untuk pasar yang baru. Sudah menciptakan pakaian untuk mahasiswa Undip, terus saudara mengembangkan produk baru yaitu merchandise, tapi bukan untuk mahasiswa Undip, tapi untuk mahasiswa Polines misalnya. Ya, itu diversification. Nah, terus setelah itu langkah selanjutnya setelah menganalisis kesempatan dan tadi ya mengembangkan keputusan-keputusan pengembangan produk dan pasar tadi, saudara harus mengembangkan strategi marketing ya. Yang pertama melakukan segmentasi, lalu targeting, positioning, lalu mengembangkan marketing mix. Nah, apa itu segmenting, targeting, positioning, dan marketing mix? Kita akan pelajari pada learning objective yang berikutnya. Ya. Nah, setelah menganalisis kesempatan yang ada di pasar tadi, ya, langkah selanjutnya adalah melakukan proses yang namanya marketing strategi, ya, mengembangkan marketing strategi. Marketing strategi ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama adalah segmentation, yang kedua adalah targeting, yang ketiga positioning. Ini juga sering disebut sebagai STP strategi ya, segmenting, targeting, positioning. Apa itu yang dimaksud dengan segmentation? Segmentation itu jadi gini, saudara, itu kan pasar itu kan sebenarnya sangat luas ya. Pasar itu sangat luas. Nah, kadang tidak mungkin bagi perusahaan untuk bisa menggarap pasar yang luas ini secara bersamaan, gitu ya. Ada beberapa kelompok pasar, subkelompok di dalam pasar yang sangat mungkin lebih potensial dibanding subkelompok yang lain. Nah, makanya untuk kita bisa tahu mana subkelompok pasar yang lebih potensial, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah membagi dulu, memilah-milah dulu, membagi pasar itu dalam sub-sub kelompok tadi, atau istilahnya adalah segmen ya, membagi pasar ke dalam segmen-segmen dulu. Kenapa? Itulah kenapa langkah yang pertama ini disebut sebagai segmentation. Nah, pengelompokan pasar ini, proses segmentasi ini bisa dilakukan berdasarkan beberapa faktor ya, bisa
berdasarkan faktor demografi, psikografi, geografi, ataupun behavior, perilaku. Yang pertama, demografi. Saudara bisa memilah pasar berdasarkan kelompok usia. Bayi, anak-anak, dewasa, ya, tua misalnya. Bisa juga berdasarkan gender, laki-laki, perempuan, gitu ya. Nah, yang kedua, saudara juga bisa mengelompokkan pasar itu berdasarkan psikografiknya. Ya. Misalnya ada orang yang lebih mementingkan image misalnya ya. Ada orang yang penting produknya kelihatan bagus misalnya seperti itu. Ada juga yang mengelompokkan itu berdasarkan misal preferensi orang itu, ya, ada orang yang perhatian pada detail, ya, ada orang yang sebaliknya misalnya, ya, dan seterusnya. Ini bisa sangat bermacam-macam. Terus kemudian berdasarkan geografi, misal Indonesia bagian timur, ya, misalnya tengah, barat misalnya, ya. Atau kalau lebih luas lagi, ya, misalnya negara yang 2 musim dengan 4 musim misalnya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah perilaku, ya. Ini misalnya bisa melihat sebenarnya ada nggak kelompok masyarakat yang lebih mencari manfaat-manfaat tertentu, ya, atau misalnya ada kelompok orang yang lebih suka barang yang penting murah atau yang penting unik, yang penting barangnya punya kekhususan, ya, itu kan perilaku-perilaku, ya. Nah, ini tapi tidak kemudian harus hanya dari satu faktor, ya, bisa menggabungkan beberapa faktor atau semua faktor, ya. Nah, setelah pasar itu tersegmen-segmen, langkah yang selanjutnya adalah menentukan dari segmen-segmen yang sudah diketahui tadi mana yang kita sasar, gitu ya, mana yang kita targetkan. Inilah kenapa disebut targeting. Nah, targeting ini tentu mempertimbangkan beberapa hal, ya, seperti, ya, perusahaan itu punya core kompetensi di situ enggak, terus kemudian potensi pasarnya besar enggak, bisa mendapatkan keuntungan enggak dari segmen itu, ya, dan seterusnya. Nah, targeting ini bisa dilakukan setidak-tidaknya 4 ini, ya. Yang pertama, bisa jadi kemudian perusahaan memutuskan akhirnya, ya sudah, kita sasar saja semua segmen itu. Itu yang disebut sebagai undifferentiated marketing, ya, yang biru itu. Atau bisa jadi dia differentiated marketing. Jadi dia menyasar beberapa segmen, tapi tiap segmen dia pakai bauran pemasaran yang berbeda, produknya beda, harganya beda, saluran distribusinya beda, strategi promosinya beda. Ini seperti perusahaan-perusahaan mobil, ya, Toyota misalnya, dia mengincar beberapa segmen, ya. Ada segmen mewah, ya, misal ada Toyota Camry, ya. Kemudian ada segmen SUV, ya, ada Fortuner, ada Rush misalnya, ada MPV. MPV pun masih dibagi lagi, ada high MPV, ada low MPV. Yang high MPV-nya misal Innova, low MPV ada Avanza di sana, gitu ya. Nah, ini strategi yang sering dipakai di perusahaan-perusahaan otomotif. Nah, ada juga perusahaan yang memilih hanya satu segmen pasar, ya. Itu yang disebut dengan concentrated marketing.
Nah, yang keempat ada yang menggunakan micro marketing atau individualized marketing. Jadi ini tiap customer dia bikin bauran pemasaran yang berbeda. Produknya berarti sangat customized ya. Misalnya industri mebel ya, ada yang berdasarkan pesanan ya, seperti itu. Baju juga ya, sablon itu bikin sablon sendiri, desain sendiri, itu bisa juga masuk di sini. Nah, setelah ketemu target pasarnya yang akan dituju, langkah selanjutnya adalah melakukan proses positioning ya. Apa tujuan dari positioning ini? Supaya pelanggan atau customer itu punya persepsi yang kuat terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Kita bisa membuat produk yang lebih murah, kita bisa membuat produk yang lebih advance, lebih unik, atau lebih fokus. Misalnya kalau mobil itu kayak BMW itu untuk menciptakan kesan sporty gitu ya. Terus kemudian Mercedes itu mewah ya. Kemudian Volvo itu kenyamanan, keamanan gitu kan. Kalau di HP ya kayak Apple ya, iPhone itu positioningnya dia high end ya, kemudian lebih mapan begitu ya. Terus Xiaomi beda lagi ya, murah tapi bagus gitu ya. Terus kemudian apalagi Oppo beda lagi, dia kamera expert seperti itu misalnya. Itu positioning ya. Nah, yang terakhir setelah mengembangkan strategi pemasaran adalah menentukan marketing mix-nya. Marketing mix atau bauran pemasaran. Ada 4 komponen di dalam bauran pemasaran ini. Yang pertama produknya mau seperti apa ya, yang mau ditawarkan, lalu kemudian harganya berapa, lalu kemudian disalurkan lewat apa gitu ya, apakah penjualan langsung dari produsen ke konsumen atau lewat retailer atau lewat wholesaler ya. Nah, yang keempat adalah communication. Dulu ini promotion ya, jadi bagaimana mempromosikan produk itu. Tapi sekarang berkembang, promosi saja tidak cukup, tapi harus ada komunikasi dua arah antara pelanggan dan perusahaan. Karena tadi ya, sudah ada pergeseran dari selling konsep ke marketing konsep. Ya, perusahaan harus tahu kebutuhan konsumen ini apa. Ya, kemudian dari situ perusahaan bisa dapat feedback ya untuk mengembangkan produknya. Nah, marketing mix mulai dari products, price, distribution, dan communication ini akan kita bahas di 3 chapter berikutnya setelah ini. Berarti ada di chapter 14, 15, dan 16. Nanti akan kita bahas. Nah, saya pikir cukup ya untuk materi pada chapter kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Stay safe and healthy.